Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jemaah majelis taklim Mushola Sa'adatul Muta'alimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan mushola, para Bapak para Bapak Ahmad, para Bapak Musari, dan juga hadir di sini Ustaz Dr. Muhammad, Ustaz Abdul Salim, dan para guru yang lain, para asyatizah, para hadirin, serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di ruangan Mushola Sa'adatul Muta'alimin untuk kembali membuka pengajian setelah libur sekian hari, lebih dari 30 hari, saudara. Karena waktu itu kita menghadapi bulan puasa, bahkan sebelum bulan puasa kita sudah libur, ditambah lagi bulan Syawal, ya mungkin lebih kurang ada 2 bulan lagi. Nah, malam hari ini kita kembali untuk mengikuti rutinitas kita, mengikuti kebiasaan bagus kita setiap malam Rabu di Mushola Sa'adatul Muta'alimin setelah sholat maghrib, yaitu menghadiri pengajian. Maka kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, dan juga kesehatan badan, dan juga dimudahkan segala urusan, serta dibukakan yaitu pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebetulnya menuntut ilmu itu lintas waktu. Arti lintas waktu yang aman aja, nggak bulan puasa, nggak bulan Syawal, nggak bulan Syaban, pokoknya di setiap waktu menuntut ilmu. Tapi kan kita ini manusia, ya ada batasnya. Kita ini manusia punya kekurangan. Jadi di bulan puasa kita biasa melaksanakan ibadah puasa. Pengajian maghrib, selepas maghrib ya kayaknya nggak mungkin lah. Orang habis yaitu berbuka. Kadang-kadang juga habis isya pun pengajian sulit juga dilaksanakan karena orang sibuk dengan tarawih. Maka disinilah keterbatasan waktu kita. Maka pengajian pun juga dibatasi. Walaupun secara agama Islam menuntut ilmu lintas waktu, artinya kapan saja, kemudian juga berapapun umur kita, lintas umur, mau yang tua, mau yang muda, yang masih kecil, ya, tetap saja saudara-saudara disuruh mencari ilmu. Mencari ilmu, bahasa agamanya tolakul ilmi, itu lintas umur. Maka gak ada istilah, oh saya udah tua berarti pensiun untuk ilmu. Gak ada saudara-saudara. Jadi untuk ilmu itu lintas umur, berapapun umur kita disuruh menuntut ilmu. Juga menuntut ilmu itu lintas tempat, dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak di muka bumi. Bila mana di situ ada kesempatan menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Maka orang-orang pendatang yang dari Tegal, yang mana aja lah saudara-saudara di sini, dia bisa hadir, bisa kumpul, bisa nimbrung untuk mengikuti pengajian. Atau kita mungkin dulu masih muda, kita pergi ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah atau kemana lah menuntut ilmu saudara-saudara. Bahkan ada yang nyebrang lautan di luar negeri menuntut ilmu. Jadi
Jadi menuntut ilmu itu lintas tempat. Dimanapun kita berada, kita disuruh menuntut ilmu. Itulah agama Islam. Itulah saudara-saudara hebatnya ajaran agama Islam. Mereka mendorong pemeluk-pemeluknya untuk terus menuntut ilmu. Gak ada istilah bosan, gak ada istilah berhenti, gak ada istilah umur sudah tua. Jadi karena menuntut ilmu lintas umur, lintas waktu, lintas tempat, maka dengan demikian musola Sa'adatul Muta'alimin memulai kembali. Ya, dengan kesepakatan pimpinan musola dan para pengurus, maka pengajian yang biasa diadakan setiap malam Rabu ba'dal maghrib dibuka kembali. Ini kesempatan bagi kita semuanya untuk kumpul di ruangan musola Sa'adatul Muta'alimin menimba ilmu. Saudara, ada firman Allah yang mendorong kita untuk terus minta tambah ilmu. Tak boleh berhenti begitu. Yaitu Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Ini mah ayatnya, kata-katanya ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang isi doanya, ya Tuhanku, tambahkanlah saya ilmu. Jadi Nabi Muhammad saja sebagai Rasul masih disuruh minta tambah ilmu. Apalagi kita orang biasa, butuh lagi saudara-saudara ilmu. Jadi dengan demikian ilmu ini gak ada batasnya, disuruh nambah dan nambah, sehingga moto di dalam agama Islam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buaya sampai ke liang, alias sampai mati, saudara-saudara mengerti. Itu hebatnya agama Islam, menyuruh kita untuk terus dan terus dan gak pernah merasa cukup. Ada hadis Nabi juga yang menyuruh kita jangan pernah merasa cukup dengan ilmu, jangan pernah ada. Seperti hadis yang berbunyi, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Yang artinya janganlah merasa puas seorang mukmin dari ilmu, min khairin, arti letaknya min khairin dari kebaikan. Itu dijelaskan di dalam syarahnya itu, min khairin yasma'u. Janganlah merasa puas dari kebaikan yang ia dengar. Kebaikan yang ia dengar pasti perkataan, penjelasan dari ilmu-ilmu. Maka disinilah saudara-saudara Imam Nawawi menetapkan hadis ini di bab thalabul ilmi. La yasba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Janganlah merasa puas seorang mukmin dari ilmu kecuali akhir kehidupannya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu agama Islam. Maka saudara-saudara layak sekali bahkan kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu itu enggak ada ruginya, enggak ada saudara-saudara. Ditinjau dari segala sudut, udah untung aja tuh ilmu. Karena memang ilmu dibutuhkan oleh manusia. Dengan ilmu sesuatu yang susah jadi mudah. Itu dengan sebab menguasai ilmu. Sebagai contoh, ya, kita ini biasa naik motor, tapi kan nggak biasa dan nggak pandai istilahnya memperbaiki motor. Lebih-lebih turun mesin begitu. Ya mungkin bisa kita turunin tuh mesin. Ntar kita rakit lagi, kerja berbunyi lagi. Wah, kebingungan. Ya, meletakkan baut nih, tadi gimana baut ini asalnya? Kebingungan saudara-saudara. Karena nggak ada ilmunya. Tapi kalau tukang montir emang menguasai ilmunya, ya sambil merem juga bisa saudara-saudara. Kita sambil melek juga nggak bisa. Gitu. Ini gara-gara ilmu. Jadi di sini disimpulkan ilmu memudahkan yang susah. Bisa juga nih di dalam agama contohnya saudara-saudara nih, ya ini contoh yang mungkin ya orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ketika haji dan umroh itu kan ada yang namanya rukun haji tawaf,
alias mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Jadi istilahnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi jalannya ke kiri, saudara-saudara, jarum jam ke kanan ya. Begitu tawaf. Nah, di dalam tawaf syaratnya mesti suci. Suci dari najis, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Yang kita pelajari dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan laki perempuan batal, baik nafsu atau enggak nafsu, selain mahram begitu ya. Kalau sama mahram ya enggak batal, tapi sama selain mahram batal lah wudhu kita. Nah, ketika lagi tawaf orang berjibun, orang banyak banget, kaki kita ini ya balik banyak kesenggol. Nah, kalau kesenggol kan menurut mazhab Syafi'i batal, wudhu lagi, wudhunya jauh saudara-saudara, wudhunya jauh, itu muter dulu, agak susah orang begitu banyak, apalagi yang nggak pernah istilahnya pergi umroh pergi haji, baru tumben sekali, gitu dia wudhu keluar dulu, dimasuk dia bingung mana dia dah tempat tadi yang utama begitu, mana dia rombongan, kecuali mungkin ketua rombongan kali nuntun dia gitu. Nah, di sini ada yang mudah, ada yang mudah. Kalau bersentuhan nggak batal. Kita ngikutin mazhab Abi Hanifah. Itu setelah kita belajar, setelah kita tahu, setelah guru terangin, kita jadi tahu. Oh, ada pendapat di dalam Islam ketika bersentuhan lain jenis nggak batal. Itu pendapat Abi Hanifah. Ini kita pinjam. Kita pinjam pendapat ini, kita pakai, kita laksanakan ketika lagi tawaf. Sehingga waktu tawaf mau bersentuhan, mau kesenggol, mau disenggol, mau nginjak, mau diinjak, jalan terus. Akhirnya yang susah jadi mudah, saudara-saudara. Ini sekedar contoh gitu. Ya ada penjelasan lebih lanjut itu ketika menerangkan manasik haji. Cuman secara globalnya bahwa dengan ilmu sesuatu yang susah jadi mudah. Kita tahu ada pendapat yang membolehkan. Dengan kita ini lagi kesusahan, lagi tawaf. Kalau kita kesenggol wudhu mulu, gara-gara ngikutin mazhab Abi Hanifah, rasanya berat banget. Mungkin nggak selesai tawafnya, bubaran. Nggak tawaf, umrahnya nggak dianggap. Nggak tawaf, hajinya nggak dianggap, karena dia rukun. Kalau yang lain-lain bisa dianggap, misalnya ibadah yang wajib seperti melontar, nggak melontar, hajinya tetap sah, paling kena denda. Kalau ini nggak bisa, ini yang rukun-rukun di dalam ibadah haji, ini manasik haji dipelajari. Jadi kesimpulannya, dengan ilmu sesuatu yang susah jadi mudah. Contoh yang lain, yang sehari-hari. Kita pengen coba-coba bikin oncom, cuma nggak tahu ilmunya. Beli aja ampas, kita taruh di pojokan, dia burukan ya bang. Nanti makan, racun nanti makan, tewas saudara-saudara. Ada caranya, bagaimana bikin oncom? Ya mungkin ampasnya diperes dulu dah, ya, terus diapain, dikukus dah, dan seterusnya. Ada ilmunya, jadi dah oncom. Iya. Nah, oncom ini ntar dikumisin, gurih saudara-saudara. Apalagi dibikinin toge asap, kan pakai oncom ya bumbunya, gurih aja itu. Walaupun pakai oncom, gurih toge asap. Jadi saudara-saudara itu pakai ilmu bikin oncom, bikin tahu, bikin apa itu pakai ilmu. Nah itu dengan ilmu sesuatu yang susah jadi mudah. Kita sholat gitu juga, kita ngerti sholat udah oke aja, mau jadi makmum, mau jadi imam, oke aja udah, nggak kebingungan para hadirin, karena ada ilmunya. Jadi ilmu itu membuat sesuatu yang susah jadi mudah, maka disebut ilmu. Kemudian dengan ilmu itu ibadah kita jadi makin bagus. Karena didasari ilmu. Sebagai contoh misalnya kendaraan motor itu makin
makin cakep saudara, pengetahuan yang bikin produsennya makin bagus. Misalnya Honda, karena memang produsennya ini benar-benar mikirin, tiap tahun bisa dirubah-rubah, makin bagus, makin menarik. Istilahnya tambah fitur-fiturnya, tambah hemat lagi, tambah mahal. Itu dengan ilmu pengetahuan. Gak ada ilmu pengetahuan, motor mandek begitu aja udah. Jadi nggak maju-maju, mesinnya harus maju, kuat. Ada dulu motor namanya Gialing. Oh sekarang nih gimana rimbanya? Out saudara-saudara, karena kurang bersaing, nggak bisa dibersaing. Kecanggihannya tuh nggak ada. Kecanggihan motor itu karena menguasai ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak bakalan canggih-canggih yang dibuat. Walhasil saudara-saudara, ilmu itu membuat sesuatu jadi makin bagus. Ibadah kita ya seperti ibadah wudu, ibadah mandi, ibadah sholat, ibadah puasa, atau zakat, atau haji, atau sedekah, makin cakep karena kita tahu ilmunya. Atau misalnya kita ini menikah, rumah tangga kita jadi bagus. Kenapa? Kita tahu ilmu bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri. Kita bisa atur kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, dia tahu. Maka rumah tangganya jadi harmonis. Dia ngerti, dia gegabah. Ada orang yang gegabah para hadirin, dia nggak ngerti ilmu perkawinan, ilmu pernikahan. Apa? Sudah berjalan menikah sekian puluh tahun. Cuman ada lagu yang buruk. Ketika diberantam sama istrinya, gue ceraiin lo. Mungkin setelah seminggu, 2 minggu, datang lagi, ceraiin lagi. Mungkin setelah seminggu, sebulan, 2 bulan, cekcok lagi, ngomong lagi, gue ceraiin lo. Padahal tuh ngomong 3 kali cerai, udah habis jatahnya. Itu perempuan bukan bininya lagi, tapi nggak tahu dia itu bagaimana hukumnya. Dia bilang, Pak Ustadz, dia nggak tahu. Ini kan jadi pusing Pak Ustadz jadinya. Bikin pusing orang. Secara hukum, ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak 3 kali ke atas, maka istri bukan jadi istrinya lagi, wajib berpisah. Dan nggak boleh nikah lagi dengan dia kecuali istri kita itu mantan istri kawin dengan orang lain, nikah dengan orang lain. Kemudian orang lain pakai, paham dipakai ya. Setelah dipakai diceraiin, baru kita bisa balik. Kalau nggak dipakai, walaupun diceraiin, belum bisa. Bilang apa? Nah inilah kacaunya saudara-saudara. Karena nggak ada pengetahuan dia tentang ilmu pernikahan, ilmu perkawinan, sehingga mudah sekali mengucapkan kalimat cerai. Dikit-dikit gue ceraiin tuh, masya Allah. Ini berbahaya saudara-saudara. Kalau dibilang, ya saya nggak tahu hukumnya, ya dibalikin. Kamu kan berada bukan di tengah hutan, berada di tengah-tengah masyarakat. Banyak ustaz, banyak guru. Kalau nggak tahu ngapain? Tanya. Maka tuh ayat Quran berbunyi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu, kalau enggak, ini diam aja nongkrong. Ngaji kagak, nanya kagak. Tapi perbuatannya menyimpang. Yang serem tadi tuh dikit cerai. Ini kan masalah hubungan. Kita nih secara hukum mengatakan kalau udah ngomong 3 kali cerai, dulu ya berzina. Coba pikirin. Ntar anaknya anak apa lagi? Pokoknya merembet, semuanya jelek. Inilah saudara-saudara itu. Mesti itu. Jadi kita ibadah pakai ilmu, termasuk pernikahan pakai ilmu. Kemudian bermasyarakat, bertetangga, ya berfamili, itu ada ilmu di dalam Islam. Entar bergaul dengan teman, ada ilmu, namanya ilmu gaul. Ilmu gaul dalam Islam, semuanya ada ilmunya. Entar kita dagang, ada ilmu tentang dagang dalam Islam. Mana yang boleh kita jual, mana yang boleh kita beli, mana yang nggak boleh dijual, mana yang nggak boleh dibeli.
Ada saudara-saudara, mesti dipelajari. Kalau sewa menyewa bagaimana, pinjam meminjam bagaimana, utang piutang bagaimana, ada ilmunya di dalam agama. Kalau nggak tahu, mudah terprosok. Sadar atau nggak sadar, mau atau nggak mau, akibatnya dia melanggar. Sehingga banyak pelanggaran yang diperbuat. Pada gilirannya dia banyak dosa. Ngaku nggak tahu hukumnya, nggak diterima. Yang tadi saya bilang. Jadi orang di tengah masyarakat kayak di sini di Jakarta, kemudian dia bilang saya nggak tahu hukumnya. Itu kata-kata saya nggak tahu nggak diterima, bukan uzur, bukan alasan. Tetap dihukum di akhirat nanti. Kecuali dia tinggal di tengah hutan. Iya, mau belajar sama siapa? Monyet. Iya, wa aji nggak ada. Emang ada wa'aum? Mau belajar sama wa'aum? Wa aji nggak ada tuh di tengah hutan. Itu kalau dibilang ya saya nggak tahu, wahai malaikat, nggak dihukum itu. Kan dia punya alasan kuat. Dia nggak tahu lantaran tinggal di tengah hutan. Yang ada wa'aum, wa aji nggak ada. Kalau di Jakarta wa aji banyak banget tuh. Pak Ustadz banyak banget. Lu ngapain tanya? Salah dulu, kan begitu bahasa kasarnya. Inilah saudara-saudara ini. Maka mumpung kita ini masih hidup, ya, masih seger. Ini nih yang masih seger ini pungpung ini. Sayang. Kalau udah sakit berapa Pak Habib? Udah sakit, mau lama-lama nggak kuat. Istilahnya itu kegiatan kepada kita terbatas. Kegiatan dunia kita terbatas karena sakit. Susah udah, maka tuh berhubung lagi sehat, banyak hadir, banyak didengar. Allah ciptakan kuping 2 biji, menggambarkan banyak dengar, pasti dengar yang bagus, masih dengar yang jelek. Dengar yang jelek kan? Kalau lidah nih atuh aja dah, atuh udah banyak banget ngomong. Di kuping Allah ciptakan supaya banyak dengar yang bagus. Ini kan parabolanya ini, parabolanya ini. Daun telinga, sehingga banyak yang ditangkap, tapi tetap kita selalu yang kita dengar yang baik-baik. Nah, di dalam pengajian semuanya itu baik-baik. Di situ ada qalallahu firman Allah, di situ ada sabda Nabi, di situ ada perkataan ulama. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang buruk. Ada ayat yang berbunyi walladzina yattabi'una qaula wa yattabi'una ahsana. Allah memuji orang-orang yang mendengarkan perkataan yang terbaik, maka itu diikuti. Jadi saudara-saudara, dalam pengajian banyak perkataan yang baik dan terbaik. Kita dengarkan dan kita ikuti. Jadi pengajian ini sangat penting. Dia memudahkan yang dulunya susah. Dan pengajian ini membuat ibadah kita, kegiatan kita jadi makin bagus, bermutu dan berkualitas. Ada lagi nih manfaat dari hadir di pengajian, kita dapat pahala, begitu saudara-saudara. Karena namanya pahala kita butuh untuk nanti di akhirat. Nanti kan ditimbang perbuatan kita, lalu bagus, ya, banyak bagusnya dan dibandingkan dulunya. Nah itu yang diharapkan. Yang repot banyak jeleknya, itu yang disebut fa'amma saqulat mawazin. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, berat timbangan kebaikan, maka bahwa fi syakir radiyah, dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Kemudian kebalikannya, wa amma man khaffat mawazin. Adapun orang yang enteng kebaikannya lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya namanya hawiyah. Nanti dia pulang ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang berkobar-kobar. Itu tempat kembalinya orang yang kebaikannya dikit, yang banyak keburukannya. Nah, hadir di pengajian pahalanya gede banget.
hadir di pengajian. Itu hadir di pengajian, ibadah ringan, ya, tapi pahalanya betul-betul berat. Pahalanya berbobot banget. Sampai-sampai ibadah yang lain tuh jadi kalah. Ibadah yang lain tuh pahalanya kalah dibandingkan ibadah hadir nuntut ilmu. Sebagai contoh ini, ada diceritakan di dalam hadis berdasarkan riwayat Abu Dawud. Nabi masuk ke masjid. Nabi lihat ada dua kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan zikir, pada zikir, tasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir. Kumpulan kedua ada gurunya terangin halal haram. Ketika Nabi masuk, Nabi ngomong, kilahuma ila khair. Dua-duanya menuju kebaikan. Ya orang zikir baik dong, masih guru. Orang hadir di majlis taklim juga baik begitu. Cuman mana yang lebih baik? Maka Nabi mengatakan haulai afdal. Mereka tuh yang kumpul-kumpul hadir di pengajian lebih besar pahalanya ketimbang kumpul-kumpul berzikir. Coba berzikir aja kalah. Yang lain juga begitu kalah, saudara-saudara. Yang paling besar itu di dalam Islam tuh ibadah untuk ilmu. Pahalanya gede banget. Itu Imam Syafi'i juga tuh mengatakan tuh, jadi sebaik-baik perbuatan ba'da sholat, ba'da faridah, tolabul ilmi. Sebaik-baik perbuatan setelah mengerjakan yang padu adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu saudara begitu tinggi. Ada perkataan sahabat itu, ya, bahwa menuntut ilmu itu ya, lebih besar pahalanya daripada 1000 rakaat ibadah sholat. Walhasil banyak lagi lah perkataan sahabat, perkataan para ulama yang menjelaskan besarnya pahala menuntut ilmu. Kalah tuh ibadah-ibadah yang lain. Cuman kadang-kadang ini yang memang agak berat, tantangan menuntut ilmu ini berat. Yang habis maghrib, ya mungkin televisi lagi rame-ramenya, jadi tertarik dengan hiburan. Memang tuh kalau dibanding-bandingkan hiburan sama nonton ilmu, sama nuntut ilmu, ya kalah nuntut ilmu. Orang lebih doyong sama hiburan, mau dibilang apa, memang begitu kecenderungan manusia, kecuali yang bisa mengendalikan dirinya. Jadi manusia doyong kepada hiburan. Itu tantangannya. Habis maghrib juga begitu, habis isya lagi makan, pokoknya banyak banget alasan kan. Maka untuk ilmu memang berat tantangannya. Mungkin juga butuh waktu untuk ilmu sekian menit. Orang agak gelisah kadang-kadang. Jadi itu tantangan para hadirin. Tapi nggak boleh kita nyerah. Itu bukan rintangan. Kalau rintangan kita kan nggak bisa maju. Ini ditantang kita, begitu. Ayo, gitu. Lawan, hadepin. Maka kita hadapin pengajian yang lain, kita kalah. Jadi begitu saudara-saudara cara menuntut ilmu. Ya memang menuntut ilmu itu kan yang bagus mumpung masih muda. Tapi tadi kan saya bilang menuntut ilmu itu lintas umur. Kalau masih muda, masih fresh, masih segar bugar, maka tuh ilmu itu yang mudah didapat ketika masih muda gitu. Udah tua ya banyak bercabang pikirannya ya, yang punya istri, punya anak. Nah kita ini orang-orang tua ya udahlah, kita di sini bukan kayak pelajar anak muda ya, pegang kitab kali ya, disuruh baca ya macam-macam itu pertanyaan ya, mungkin tuh nggak bisa tuh. Kita ini yang udah tua-tua, ya paling ada istilah ngaji kuping. Nah, ada ngaji kuping. Ya lumayan ngaji kuping saudara-saudara. Kan ada hadis begitu tuh, ungkapan ya. Yang dikatakan apa itu? Kun alimah. Jadilah kamu orang yang berilmu. Itu nomor wahid. Wa kun au muta'allimah. Kalau nggak jadi orang berilmu, orang yang nuntut ilmu. Nggak jadi guru, jadi murid dong. Ini guru kagak, murid kagak, kalah.
kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Biasanya muta'alliman ini seorang murid, dia mungkin pegang kitab ataupun juga banyaklah yang dikerjakan begitu. Nah kalau nggak bisa juga mustami'an, dengerin aja, nguping aja udah, nguping sudah. Au muhibban, atau yang keempat menjadi pencinta. Artinya dia semacam promotor, dia pendukung para hadirin, pendukung orang yang mempunyai di support, ditolong, dibantu begitu, didanai. Waduh, lama itu dia mungkin jarang datang atau bagaimana alasannya, tapi dia juga ngirimin itu supaya pengajian tetap semarak begitu. Wah ini juga sama ini muhibbah ini, termasuk mencintai. Jadi jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengar kuping, atau orang yang mencintai. Wala takunil khamis, jangan jadi yang kelima. Ada yang mengartikan yang kelima yang membenci ilmu. Jadi parah sudah, membenci para hadirin, sudah. Jangan jadi yang kelima, yaitu mubghidon, membenci. Tadi kan muhibban, mencintai ilmu. Ini mubghidon, membenci. Jangan menjadi yang kelima. Katakanlah kamu akan binasa. Di belakang binasa, kalau orang benci ilmu, pasti dia sendiri orang menuntut ilmu, dibenci. Tempat-tempat dan menuntut ilmu, kalau bisa bubaran, dibenci malah hadirin ya. Ini parah ini, parah. Ya. Jadi pentingnya ilmu saudara-saudara. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa puas, terus dan terus menuntut ilmu. Enggak mesti di sini, di mana aja menuntut ilmu. Tadi kan saya bilang lintas tempat. Enggak mesti sama saya, sama siapa aja tuntut ilmu, tuntutlah ilmu. Jangan sampai waktu kita itu banyak kosongnya. Betul bang, banyak sibuknya, tapi sibuknya nggak berarti. Kita pengen sibuk yang berarti, sibuk yang bermanfaat, bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat. Itulah saudara-saudara sibuk menuntut ilmu. Udah selesai kita puasa, udah selesai kita berlebaran, maka kita kembali ke rutinitas, yaitu pengajian. Ada firman Allah yang berbunyi, fa idza faraghta fansab. Bila mana udah selesai suatu kebaikan, fansab, sungguh-sungguhlah kebaikan yang lain. Dicontohkan selesai sholat, sungguh-sungguhlah berwudu, sungguh-sungguhlah berdoa. Selesai sholat, sungguh-sungguhlah berdoa. Jangan Allah melantas jalan. Gitu. Jadi selesai suatu kerjaan, sungguh-sungguhlah kerjaan yang lain. Udah selesai kerjaan puasa, udah selesai berlebaran. Nah kita sungguh-sungguh lagi kerjaan yang lain, yaitu kebiasaan yang lain, kebiasaan yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berikan kesehatan badan sehingga kita bisa menghadiri pengajian. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sehingga bisa menghadiri pengajian. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mengharap semoga pendiri musyawarah ini, penyumbang musyawarah ini, Allah berikan balasan dunia dan balasan akhirat. Al-Fatihah.
saja mohon maaf.